acara peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 di SMP Negeri 1 Lumajang. Bendera siap. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wakil Presiden Muhammad Hatta didatangkan oleh Inggris ke Surabaya untuk menghentikan tembak-menembak dengan arek-arek Surabaya. Kemarahan rakyat Surabaya baru dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan sekutu untuk menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan TKR di satu pihak dengan tentara Inggris di lain pihak, dan terjadilah gencatan senjata. Setelah berlangsungnya perundingan di Surabaya, terlihatlah suasana tenang di kota Surabaya dari atas, bahkan bendera merah putih tetap berkibar megah. Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta setelah tercapai persetujuan ceasefire atau gencatan senjata. Airdrop makanan untuk pasukan Inggris yang terkepung di daerah Darmo. Hasil pertemuan kedua belah pihak untuk gencatan senjata, ternyata pihak Inggris tidak dapat menghubungi pasukan-pasukan yang berada di gedung Internasio yang dikepung oleh pasukan-pasukan rakyat dan pemuda. Maka Brigadir Jenderal Melby bersama pemimpin-pemimpin Indonesia menuju ke Internasio untuk menghentikan tembak-menembak itu, dan terjadilah insiden yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Melby. Jenazah Melby dikebumikan di Morokrambangan dan kemudian dipindahkan ke makam Menteng Pulo, Jakarta. Di depan gedung Internasio ini, pasukan Inggris setelah gencatan senjata diangkut dengan truk-truk ke markas mereka di Pelabuhan Tanjung Perak. Inilah prajurit-prajurit Inggris yang mengalami cedera di rumah sakit. Lebih dari 1.200 pasukan dari Brigade Melby yang cedera atau meninggal di pertempuran 3 hari ini di Surabaya. Di Morokrambangan terjadi pemeriksaan barisan yang dilakukan oleh Mansur terhadap pasukan induk Inggris yang baru tiba lebih dari 1 divisi di Surabaya pada tanggal 4, 5, dan 6 November 1945. Di pihak Inggris, kelihatannya telah mempersiapkan segi keamanannya dengan mengungsikan semua penduduk sipil barat yang terdiri dari para wanita-wanita dan anak-anak kecil untuk diberangkatkan keluar dari Surabaya pada tanggal 5 November 1945. Dalam perjalanan keluar dari Surabaya, terlihat LST dan kapal-kapal Inggris yang sedang mengangkut pasukannya yang baru untuk memperkuat pertahanannya di Surabaya. Di samping itu, arek-arek Surabaya yang terdiri dari pemuda pejuang juga tidak ketinggalan, yaitu mempersiapkan pasukan dengan mengadakan latihan bersama untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Inggris di Surabaya. Hanya kita terlalu remeh dan Republik terlalu muda untuk mendapatkan data-data intelijen tentang bala bantuan Inggris yang begitu besar dan dahsyat. Pada tanggal 6 November 1945, pasukan Inggris dalam pertemuan di Singapura memberangkatkan beberapa pesawat dari Skadron RAF dari Pelabuhan Udara Singapura, Changi, menuju Surabaya melalui Jakarta dan Semarang. Pesawat-pesawat ini telah dilengkapi dengan senjata-senjata berat untuk menggempur Surabaya dari udara. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terlihat pula alat-alat berat seperti tank-tank diturunkan untuk memperkuat armada perang daratnya. Inilah serdadu Belanda dan Nika yang datang memboncengi pasukan sekutu di Surabaya. Ini adalah pemeriksaan barisan tahap akhir oleh Mansur yang didampingi oleh Hawthorne pada tanggal 7 November 1945 terhadap 1 divisi pasukan Inggris yang sudah berada di Surabaya, dan sekaligus memberikan lampu merah bahwa penyerangan terhadap kota Surabaya
akan dilaksanakan dalam satu kekuatan penuh yang benar-benar sudah terhimpun di tanah Surabaya. Begitupun pemasangan bom-bom pada pesawat tempur telah dipersiapkan secara cermat. Di samping itu, para pejuang Surabaya juga telah mencium gelagat yang kurang baik dari pihak Inggris dan telah berjaga-jaga di sekitar pelabuhan Surabaya. Pada tanggal 9 November pagi, pasukan Inggris dengan kekuatan sebesar 1 divisi, baik dari udara, laut maupun di darat, telah dipersiapkan sepenuhnya untuk mengadakan penggempuran terhadap kota Surabaya. Sebaliknya di pihak arek-arek Surabaya pun telah mengantisipasinya, yakni dengan menghimpun seluruh kekuatan yang ada untuk membela tanah tercinta Indonesia. Banser mulai menyebarkan pamflet yang isinya menyerukan agar rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris selambat-lambatnya pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tersebut dianggap sepi oleh rakyat Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi,
Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Non setia dan perwira. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari bulan pertiwi.